Oke, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita semua bersyukur kita punya Tuhan yang besar, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kudus, Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya keberadaan kita. Kita ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan yang besar, amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan hanya untuk Engkau Raja di atas segala Raja. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, haleluya. Engkau memberkati setiap ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Setiap pelayan-pelayan Tuhan Engkau akan memberkati Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini maupun mereka yang sedang ada dalam perjalanan. Tuhan Engkau juga memberkati mereka Bapa. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan, kami mau menolak setiap intimidasi kuasa kegelapan yang mengintimidasi kami dalam bentuk apapun itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluar dari pikiran kami, keluar dari hati kami, keluar dari tempat ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta otoritas Allah, otoritas surgawi yang ada di tempat ini menaungi setiap kami Bapa, menaungi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami menyembah Tuhan, kami siap untuk kami memuji Tuhan, kami siap untuk kami berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus. Kau Allah yang kudus Bapa, Allah yang mulia, Kau yang terbesar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang kudus Bapa, Allah yang kudus, haleluya. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Terpuji namamu Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, haleluya, 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 Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Our soul shall rise to thee, holy, 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 merciful and mighty, God, 3%, blessed Trinity. Suci Kau Tuhan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami di pagi yang
bagimu Tuhan. Segenap nafas memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Kuduslah Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah segala pujian. Yes, haleluya. Haleluya Tuhan. Yes, haleluya. Katakan surga dan bumi. Surga dan bumi akan berseru. Engkaulah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga dan bumi. Haleluya. Surga bumi kan berhambat Tuhan. Kuduslah Tuhan. Katakan surga dan bumi. Haleluya. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kuduslah kau Tuhan. Kuduslah kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuduslah namamu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Engkau Raja. Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Keagungan, kekuatan, kemuliaan bagimu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Holy, holy are you Lord Almighty. Say holy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Say holy Lord. Holy, holy. Yes, Jesus Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty.
kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, haleluya. Holy, are you Lord God. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. You are holy. Yes, Jesus. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Yes, Jesus. What is the Lamb? What is the Lamb? Worthy. What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat dan pujian hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami memuji Tuhan. Kami siap untuk kami meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya, seindahnya pelangi, seceramanya mentari. Tuhan memberkati kita, amin. Haleluya. Ya Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Katakan hanya Kau Tuhan. Haleluya. Katakan walau, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Katakan Dia Yesus yang setia. Engkau yang setia menjaga, menjagaku
kita selamanya. Haleluya. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk segenap hati kami. Amin Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Katakan sungguh besar. Sungguh besar. Amin Tuhan. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Amin. Kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar. Sungguh besar. Amin Tuhan. Haleluya. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Amin. Yes Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan haleluya. We worship. Yes Lord. Yes. We worship. For who You are. Say we worship. We worship. Sing hallelujah. Yes Tuhan. For who You sing. We worship You Lord. Amin Tuhan. Yes.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, kami memberikan kesempatan kepada Care PP untuk mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hati mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Haleluya. Terima kasih. Pujian yang sangat memberkati. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan diisi kembali dengan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Katakan penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Amin Yesus. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Kau yang memberi kami kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kami Tuhan. Tak pernah Engkau mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau yang setia, Engkau sahabat kami Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Segalanya Tuhan, segalanya kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Amin.
pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus, yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau penolong kami, Engkau sahabat setia kami Tuhan. Amin. Sebab segala perkara, haleluya, segala, amin Tuhan. Amin, haleluya. Yes, sahabat kami, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan, sebab Engkau yang setia. Haleluya. Yes, haleluya. Kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Yes. Katakan Bapak Ibu Saudara, tetap percaya Tuhan setia perkara, segala perkara dapat kekali. Amin Tuhan, di dalam Dia. Amin, haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkau setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Immanuel, Immanuel, katakan Engkau besertaku. Kami percaya sebab Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Immanuel, Engkau Allah. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Say Immanuel, 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 amin. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Kami bertahan di dalam pergumulan kami Tuhan, sebab ada Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Amin. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau kuatkan kami Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan.
kita mau katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan. Amin Tuhan. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Katakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang adalah Immanuel dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan di dalam api pun Bapa yang menjadi komitmen kami akan menyembah Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami mau membuka pikiran kami Bapa, untuk diisi kembali dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami percaya akan menguatkan hidup kami, akan menguatkan iman kami di dalam Engkau Yesus. Engkau akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai beliau dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami percaya akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak dikasih Tuhan, jika hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih setia Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada pepatah bahwa malu bertanya sesat di jalan. Jadi ketika kita tidak tahu sesuatu kita harus bertanya. Dan di dalam firman Tuhan juga berkata bahwa ketika kita mendengarkan nasihat, ketika penasehat banyak, maka terlaksanalah sebuah rencana. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita melihat nasihat hidup yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani kepada kita semuanya, supaya hidup kita menjadi gereja yang sehat, supaya bagaimana dalam setiap kehidupan kita sehari-hari kita menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah, berakar, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang nasihat hidup. Ada beberapa macam nasihat hidup. Kalau kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 16, setidaknya kita akan belajar beberapa nasihat hidup yang bisa kita renungkan pada pagi ini supaya hidup kita boleh bertumbuh. Siapa yang ingin sehat? Semuanya ingin sehat? Amin. Saya percaya tidak ada yang mau sakit Bapak Ibu. Semua orang pasti pengen sehat. Nah, Bapak dikasih Tuhan, mari kita lihat nasihat-nasihat apa yang bisa kita pelajari dan kita renungkan pada pagi ini berkaitan tentang bagaimana kita bisa hidup dalam kita mengikuti Tuhan. Kita akan lihat bagian yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 3 kita akan belajar tentang bagaimana kita menjaga kasih persaudaraan. Kita akan baca di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Nah, Bapak dikasih Tuhan, di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 3,
kita akan merenungkan nasihat tentang bagaimana kita menjaga kasih persaudaraan. Di dalam 3 ayat ini, tersirat 3 nasihat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kasih persaudaraan antara kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjaga kasih persaudaraan kepada orang yang asing di ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga, bagaimana kita menjaga kasih persaudaraan dengan sesama gereja yang dianiaya oleh karena kebenaran Kristus. Berbicara tentang menjaga kasih persaudaraan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu survei dari Kaspersky, di mana Kaspersky ini adalah lembaga riset keamanan, tetapi juga termasuk melakukan sebuah survei. Dalam riset yang dilakukan oleh Kaspersky Lab, 75% respondennya mengaku berpura-pura sibuk memainkan ponsel pintarnya untuk menghindari interaksi dengan orang lain. Mereka tidak ingin berbicara dengan orang lain. 75%. Kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau kita lagi kumpul-kumpul, biasanya kan basa-basi dulu ya Bapak Ibu ya. Oh gimana kan? Kalau basa-basinya sudah habis, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Semuanya sibuk, tiba-tiba pegang HP. Walaupun tidak ada chat, tetap buka HP. Walaupun tidak ada WA yang masuk, tetap buka WA. Walaupun tidak ada notif apapun, tetap buka medsos. Kenapa? Karena kikuk Bapak Ibu mau ngomong apa lagi daripada ditanya, ya udahlah mending main HP. Jadi kan ketika lihat kita sudah main HP, orang mau tanya pun jadi sungkan. Memang teknologi itu mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mendekatkan yang jauh, tetapi juga ketika kita memanfaatkan teknologi dengan tidak benar, maka itu bisa menjauhkan yang dekat. Saya tanya, Bapak Ibu keluarga di sini, siapa yang keluarga di sini masih punya budaya makan bareng? Biasanya kalau makan bareng ada peraturannya enggak Pak David? Apa Pak David? Kenapa Pak David? Family time. Kenapa Bapak Ibu? Biasanya kalau kita ngobrol dengan keluarga, jarang sekali orang sekarang punya family time dengan keluarga. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan HP masing-masing. Wah, apalagi yang anak muda, kayaknya di tangan sama HP itu sudah ada lem Alteco-nya Bapak Ibu, yang bisa dilepas oleh apapun juga. Nah, kita berbicara tentang menjaga kasih persaudaraan. Salah satu tantangan terbesar zaman sekarang adalah bagaimana kita menumbuhkan kembali kasih persaudaraan itu di antara kita semua, di dalam keluarga maupun di dalam gereja Tuhan. Kadangkala kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, kadangkala kita terlalu sibuk dengan gadget kita masing-masing, sehingga akhirnya kasih persaudaraan di antara kita itu semakin memudar. Pasti ada orang bilang bahwa zaman dulu waktu gereja masih di bawah, suka kayak gini, beres ibadah langsung pulang dulu, kumpul-kumpul gini. Tapi sekarang beres ibadah langsung hilang dengan urusannya masing-masing. Bapak Ibu yang jemaat lama pasti tahu budaya kita yang dulu, kalau beres ibadah minimal setengah jam itu di bawah, di depan itu masih banyak orang Bapak Ibu. Bahkan kalau tidak diusir, dalam tanda petik diusir sama Ibu Rosi atau apa, itu tidak akan pulang-pulang Bapak Ibu. Ya memang zaman sudah berganti, perkembangan zaman Kak, dan juga kesibukan yang berbeda-beda. Benar, puji Tuhan mungkin usaha Bapak Ibu semakin diberkati sehingga banyak kesibukan. Tetapi di dalam setiap apapun, ingatlah satu nasihat yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13. Jagalah kasih persaudaraan. Jangan sampai kita satu gereja tetapi menjadi orang yang asing satu sama lain. Jangan sampai kita cuma mau satu blok dengan ini tetapi tidak mau dengan yang lainnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita adalah satu saudara di dalam Tuhan. Amin. Walaupun beda suku dan agama, bukan beda agama ya Bapak Ibu, kita semuanya satu agama ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu masih memperhatikan. Walaupun beda suku dan daerah masing-masing, tetapi kita adalah satu keluarga, satu saudara di dalam Tuhan, dan itu yang harus kita jaga. Kita perlu membangun yang namanya solidaritas Bapak Ibu. Makanya Bu Puan itu bilang dengan tongkatnya solid, kayak gitu. Maka kita pun juga harus solid.
Jangan sampai kita gampang terpecah-pecah. Gara-gara apa? Karena kita tidak bisa menjaga kasih persaudaraan di antara kita. Kamu, gue. Akhirnya kita menjadi orang yang asing walaupun kita satu ruangan. Makanya Bapak Ibu coba lihat sekeliling, adakah yang terasa asing? Begitu. Saya harap tidak ada orang yang asing di sini Bapak Ibu, karena kita semuanya adalah saudara. Amin. Makanya Bapak Ibu ketika dalam renungan yang saya tulis hari Kamis, budaya yang harus dibangun di dalam satu gereja adalah rumah bagi semua orang. Jangan sampai orang masuk gereja ini kemudian merasa asing dan tidak diterima. Kita harus singkirkan budaya yang seperti itu. Dan kita harus bangun budaya yang baru. Bahwa gereja ini adalah rumah bagi semua orang. Amin. Bukan hanya rumah bagi jemaat lama. Tetapi juga rumah bagi semua orang. Jadi ketika orang masuk ke tempat ini, mereka diterima sebagai satu saudara. Terlepas dari status sosial mereka, terlepas dari asal mana mereka berada. Kita adalah saudara. Dan kita harus jaga itu Bapak Ibu. Karena zaman sekarang, godaan itu semakin besar untuk memecah belah kita. Makanya Bapak dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang selanjutnya, kasih kepada jemaat, kita harus ingat beberapa hal. Kasih itu tidak hanya sekedar kata saja. Yohanes 4 ayat 20-21 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Semua orang di sini mengasihi Allah, amin. Semua orang di sini mengasihi saudaranya, amin. Kasih itu tidak hanya sekedar kata Bapak Ibu. Kadang kita bisa berkata dengan mudah bahwa saya mengasihimu, saya mengasihimu, saya mengasihimu. Tetapi bagi Tuhan tidak cukup hanya dengan kita berkata bahwa kita mengasihi. Kasih itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Jadi kasih itu tidak hanya sekedar kata. Kita bisa bernyanyi bersama-sama di gereja ini bahwa ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Gampang nyanyi seperti itu Bapak Ibu, semua orang bisa nyanyi seperti itu. Tetapi kasih itu tidak hanya sekedar berhenti di dalam kata-kata saja. Pembuktian kasih bukan hanya ketika kita berada di gereja, tetapi ketika kita melangkah keluar dari gereja, disitulah kasih kita akan mulai dibuktikan. Makanya Bapak Ibu, biasanya kan kalau kita lihat tulisan selamat beribadah itu biasanya di mana? Di pintu masuk kan? Seharusnya selamat beribadah itu ditaruh ketika berada di pintu luar gereja. Ketika kita keluar dari gereja, karena ibadah kita bukan hanya sekadar di gereja, tetapi ketika di luar. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, itu bukan hanya terjadi ketika kita berada di gereja saja, tetapi juga bagaimana ketika kita berada di luar. Kasih itu harus ditunjukkan dalam perbuatan, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Makanya kalau yang sudah pacaran kan biasanya ikut I love you deh, halah gombal kayak gitu. Ya kenapa? Karena kasihnya tidak ditunjukkan dalam perbuatan, makanya jawabannya seperti itu. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mari tunjukkan kasih itu di dalam perbuatan. Kemudian yang kedua yang harus kita ingat Bapak Ibu, poin yang bagian yang nasihat selanjutnya apa? Kesombongan itu membunuh kasih persaudaraan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ketika kita merasa bahwa kita lebih tinggi daripada yang lain, maka disitulah kasih itu akan mulai hancur Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita layak dihormati dan kita mulai memandang rendah orang yang lain. Kesombongan itu akan menghancurkan kasih di tengah-tengah kita. Jadi kita harus belajar bahwa di dalam Tuhan kita semuanya adalah sama, amin. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Kita adalah sama-sama pelayan Tuhan, kita adalah sama-sama hamba Tuhan, kita adalah sama-sama milik Tuhan. Jadi ketika kita merasa sombong, kita merasa kita lebih unggul daripada yang lain,
disitulah perpecahan itu akan mulai terjadi. Kita akan sulit untuk memberi hormat. Salah satu budaya orang Indonesia yang paling bagus dan terkenal adalah bagaimana ketika kita ketemu kemudian kita jabat tangan. Kalau orang sombong Bapak Ibu, apakah dia akan mau datangin orang untuk jabat tangan? Biasanya dia akan pura-pura lihat HP, telepon, nunggu orang lain yang akan jabat tangan dia. Karena ngerasa apa? Karena dia merasa bahwa harusnya orang itu yang datang kepada saya, bukan saya yang datang kepada dia. Saya kan lebih hebat, saya kan lebih tinggi daripada dia. Masa saya harus datang kepada dia nunduk-nunduk jabat tangan? Enggak gengsi, enggak level dong kayak gitu. Makanya kesombongan itu akan menghancurkan kasih persaudaraan Bapak Ibu. Singkirkan kesombongan. Lagi pula Tuhan juga membenci orang yang tinggi hati. Kemudian hal yang selanjutnya berkaitan tentang kasih kepada jemaat, kita harus sadari Bapak Ibu bahwa seharusnya kasih itu melenyapkan ketakutan. Di dalam Galatia 6 ayat 1-2, saudara-saudara, jikalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Berjaga-jagalah supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Apa maksudnya Bapak Ibu? Seberapa sering, karena kadang kita takut, sungkan kepada orang lain, kita tahu orang itu salah, tetapi kita tidak berani untuk menegurnya. Kenapa? Karena kita sudah takut duluan. Sungkan kepada orang itu. Takut kalau nanti dia marah sama saya gimana. Takut kalau nanti dia tidak suka sama saya gimana. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita takut untuk menegur orang itu secara langsung. Sehingga yang terjadi akhirnya kita cari orang lain di belakang dia. Kita mulai ngomong kejelekannya. Tahu enggak? Kemarin dia tuh kayak gini loh. Aku juga enggak nyangka, yang bener kayak gitu. Karena kita takut menegur orang itu secara langsung, akhirnya kita membicarakan dia di belakang. Dan ketika kita mulai membicarakan kejelekan orang di belakang, yang terjadi apa Bapak Ibu? Gosip. Dan gosip itu akan memecah belah. Kadang-kala kita takut untuk negur orang itu. Maaf boleh bicara enggak? Yuk. Sorry to say, tadi kamu kayak gini. Maaf ya kalau ngomong kayak gini. Itu lebih baik daripada kita takut. Misalnya saya lihat, Pak A tadi melakukan sesuatu yang salah. Kemudian kita takut. Sebagai gantinya kita cari orang lain. Kemudian ngomong, aku tadi lihat Pak A kayak gini loh. Sama, aku kemarin juga lihat dia kayak gini. Wih ternyata, langsung akhirnya itu jadi merebak. Ketika pembicaraan itu semakin merebak, bumbu-bumbunya semakin banyak. Jadilah digosok-gosok makin. Dan itu akan menghancurkan Bapak Ibu. Kadangkala ketakutan itu menghalangi kita, menghambat kita untuk menegur secara langsung. Makanya kasih itu melenyapkan ketakutan Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi orang, seharusnya kita berani menegur orang tersebut dengan kasih dan kelemah lembutan. Jangan hanya berdiam diri kemudian membicarakannya di belakang. Makanya kita tidak boleh menyerah kepada rasa takut pada manusia. Rasa takut itu mematikan kasih persaudaraan Bapak Ibu. Kalau yang ditegur juga jangan baperan. Karena firman Tuhan katakan bahwa seorang sahabat itu menegur secara langsung, tetapi seorang musuh merangkul dengan kepura-puraan. Kalau Bapak Ibu memang sahabat, teman, saudara yang baik, seharusnya Bapak Ibu berani untuk menegur dengan lemah lembut, bukan pura-pura tidak tahu kemudian membicarakannya di belakang. Itu akan menghancurkan kasih persaudaraan. Jadi jangan takut lagi Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ditegur, jangan baperan, karena itu untuk kebaikan kita. Kemudian kalau kita lihat di bagian selanjutnya, bagaimana berbicara tentang masalah hospitality. Kata hospitality ini berasal dari ayat 2, yaitu ramahlah engkau kepada orang yang asing. Sehingga dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai hospitality. Nah kalau dalam gereja, pelayanan ini biasanya terlihat dalam usher atau bagian hospitality. Kalau ada orang baru kemudian disambut. Nah kita juga harus berlaku ramah Bapak Ibu. Bagaimana kalau ada jemaat yang baru datang ke tempat ini? Jangan didiemin Bapak Ibu.
Oh, di sini tidak ada Julian ya. Kalau Julian datang Bapak Ibu, semua orang bingung. Kenapa? Karena harus menerjemahkan bahasa Inggris kayak gitu kan. Tetapi saya lihat beberapa kali, dia kayak sendirian Bapak Ibu. Ya untunglah ada Pak David, Ibu Aing, kadang-kadang saya kalau saya terpaksa. Karena bahasa Inggris saya itu so-so Bapak Ibu. Makanya kalau dia ngomong saya juga bingung kayak gitu. Kalau apa maksudnya kayak gitu kan. Tetapi itu menjadi pembelajaran untuk kita Bapak Ibu. Ketika ada orang yang baru bergabung, bagaimana kita harus berlaku ramah kepada mereka. Kita harus menyambut orang itu sebagai saudara kita. Jangan biarkan, ingat dia menjadi orang yang asing di tempat ini. Makanya ada quote, ibadah yang berkualitas dimulai dari pintu masuk gereja. Bagaimana kita menyambut orang yang datang kemari. Itu yang akan membuat kehidupan gereja kita semakin berkualitas. Jadi Bapak dikasih Tuhan, jangan lupakan juga kasih kita kepada orang-orang yang asing. Kemudian di bagian yang selanjutnya lainnya adalah bagaimana kita harus memperhatikan orang-orang yang teraniaya. Kita juga harus berdoa kepada gereja-gereja yang teraniaya. Itu nasihat yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemudian kita akan melihat nasihat yang kedua di dalam Ibrani 13 ayat 4. Itu berbicara tentang masalah hormatilah pernikahan. Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nasihat yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menghormati pernikahan. Tetapi saya tidak akan berbicara tentang masalah suami istri Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya belum nikah. Itu bukan bagian saya. Kalau kita lihat khotbahnya Kak Nancy yang minggu lalu tentang keluarga sehat, gereja sehat, itu sudah banyak membahas tentang masalah tentang hubungan suami istri. Tetapi saya akan berbicara dari perspektif lain, yaitu sebagai perspektif anak dalam keluarga. Karena saya telah hidup dalam suatu keluarga yang dalam tanda petik tidak utuh Bapak Ibu. Saya hidup dalam keluarga yang broken home. Dan itu banyak sekali hal-hal yang dampak-dampak yang saya hadapi, yang saya alami kayak gitu. Nah, ketika saya scrolling media sosial, saya melihat video tentang kesaksian Melanie Ricardo. Ya, dia salah satu termasuk artis Kristen yang tidak sungkan-sungkan berdoa di acara TV Bapak Ibu. Dia berani berdoa, dia berani menyaksikan bahwa dia itu memang orang Kristen. Sempat suatu waktu dia itu pernah mau bercerai dengan Tyson, suaminya. Tyson itu sudah disuruh pulang ke Amerika, Melanie tetap di Indonesia. Tetapi ada satu peristiwa yang membuat Melanie kemudian Tyson ini tidak jadi bercerai, yaitu ketika anaknya yang pertama itu berkata, maybe you don't miss your husband, but I miss my dad. Mungkin kamu tidak akan merindukan suamimu, tapi aku akan merindukan ayahku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika perselisihan, perpecahan terjadi di keluarga, yang menjadi korban terbesar itu bukan bapak ibu, tetapi anak. Kita mungkin bisa melupakan pasangan kita, karena kita berbeda darah kayak gitu. Saya, dia. Tetapi seorang anak itu mewarisi setengah hidup kita, kemudian setengah juga hidup pasangan kita. Jadi yang paling menderita ketika sebuah rumah tangga hancur, bukan bapak atau ibu, tetapi anak yang akan menderita. Ketika bapak ibu tidak menghormati pernikahan, mungkin main tangan KDRT, mungkin melakukan hal-hal yang lain, sehingga akhirnya rumah tangga itu menjadi retak. Kadang-kala merasa bahwa saya yang paling tersakiti, kamu yang menyakiti hati saya, aku yang paling tersakiti. Tetapi hari ini, ingatlah bahwa korban terbesar dari hal itu adalah seorang anak. Kita mungkin bisa melupakan pasangan kita kemudian berganti kepada orang yang lain. Tetapi seorang anak tidak akan pernah bisa melupakan orang tuanya. Karena setengah dari hidupnya adalah kedua orang tuanya. Mau diatur seperti apapun Bapak Ibu. Makanya hormatilah pernikahan. Jalanilah pernikahan dengan baik. Karena yang akan menanggung akibatnya paling terbesar adalah seorang anak. Bersyukurlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami
fase-fase di mana Bapak Ibu hanya hidup dengan orang tua satu saja. Tetapi hampir sampai hari ini saya hidup dengan satu orang tua, yaitu ibu saya. Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu, dan itu sangat-sangat tidak mengenakan dalam hidup saya. Dan saya tidak mau anak-anak yang ada di gereja ini mengalami hal yang sama. Makanya hormatilah pernikahan. Ketika berselisih itu wajar dalam sebuah hubungan, tetapi jangan sampai saling mencaci, memaki, kemudian apalagi sampai main tangan. Karena korban yang terbesar adalah seorang anak. Mereka mungkin tidak bisa berbicara Bapak Ibu apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Mereka mungkin cuma diam, pura-pura baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam hati mereka. Kadang-kala mereka bisa berkata, ya mami, it's okay. Yes papi, it's okay, gitu. Tetapi kan kita tidak pernah tahu apa yang mereka hadapi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingatlah untuk kita bisa menghormati sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu adalah sebuah hal yang sangat dikuduskan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah menikah, hormatilah pernikahan. Amin. Dan buat teman-teman yang belum menikah, hati-hati kalau pilih pasangan. Kalau nanti sudah punya pasangan, sudah punya anak, ingat hormati juga pernikahan. Karena korban yang terbesar itu adalah seorang anak. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu tanya kepada anak Bapak Ibu, apa yang mereka rasakan selama ini? Ketika melihat misalnya orang tuanya berantem, ketika melihat orang tuanya main tangan. Anak itu mungkin tidak pandai untuk belajar hal-hal yang lain, tetapi mereka pandai untuk meniru apa yang mereka lihat. Kalau di dalam keluarga setiap hari diisi dengan hal-hal yang tidak benar, maka Bapak Ibu sedang menghancurkan satu calon pemimpin besar yang akan Tuhan pakai untuk mengubah bangsa ini. Jadi pesan saya Bapak Ibu, hormatilah pernikahan. Jagalah anak-anak yang telah Tuhan percayakan di dalam setiap pernikahan Bapak Ibu. Karena setiap anak itu membawa potensi yang tidak terbatas di dalam Tuhan. Jadi nasihat yang kedua, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Biarlah kita ingat. Saya tidak akan lama-lama di sini Bapak Ibu, karena ini memang bukan bagian saya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, nasihat yang berikutnya adalah berbicara tentang masalah uang dan kecukupan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai yang ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam bagian ini kita akan berbicara masalah uang dan juga kecukupan. Kalau kita berbicara masalah uang, Alkitab itu tidak pernah melarang kita untuk kita memiliki uang. Tidak ada larangan dalam Alkitab untuk kita memiliki uang atau menjadi kaya. Tetapi Alkitab, firman Tuhan menegaskan bukan uang yang menjadi fokusnya, tetapi cinta akan uang. Itu yang selalu firman Tuhan tekankan. Hamba uang atau afilarguros jangan mencintai koin perak. Bukan koin peraknya yang dipermasalahkan oleh firman Tuhan, tetapi perasaan cinta kita kepada uang itulah yang merupakan dosa di hadapan Tuhan. Siapa sih yang tidak suka uang? Semua orang butuh uang. Benar? Benar Bapak Ibu ya? Bahkan gereja ini pun butuh uang Bapak Ibu untuk pelayanan. Makanya memiliki uang, menjadi kaya, itu bukan dosa di hadapan Tuhan. Akan tetapi, ketika kita mulai memiliki perasaan cinta akan uang, waspadalah, karena disitulah terletak
awal dari kejatuhan hidup kita. Ketika kita lebih mengasihi uang, hidup kita hanya terpaku kepada uang, tujuan hidup kita hanya digerakkan oleh uang, disitulah awal dari kehancuran hidup kita. Makanya, di mana kasih kita? Apakah masih kepada Tuhan atau sudah bergeser kepada Mamon? Bapak dikasih Tuhan, sepanjang pengajaran Tuhan Yesus, 1/4-nya itu membahas tentang masalah uang. Jadi selama 3 tahun Tuhan Yesus ngajar, 1/4 pengajaran Tuhan Yesus itu berbicara tentang masalah uang. Dan dalam setiap pengajaran, satu-satunya yang diperhadapkan untuk menjadi pilihan, kamu mau pilih Tuhan atau siapa, itu hanya mamon atau masalah uang. Makanya firman Tuhan ngomong, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, pilihlah apakah engkau akan mengabdi kepada Tuhan atau kepada mamon. Itu artinya pengaruh cinta akan uang begitu merusak di dalam setiap kehidupan kita. Apa sih akibatnya orang cinta akan uang? Kita akan lihat. Hal yang pertama, ketika kita cinta akan uang, ketika hidup kita lebih mengutamakan uang daripada Tuhan, disitulah awal segala kejahatan akan terjadi dalam hidup kita. 1 Timotius 6 ayat 10 dalam terjemahan baru, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Ketika kita sudah cinta akan uang, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Mau nipu, korupsi, mau ngerampok, mau nyuri, itu semuanya akan kita lakukan demi mendapatkan keuntungan. Jadi ketika seseorang sudah dikuasai oleh cinta akan uang, maka hidupnya akan dibawa dari satu kejahatan kepada kejahatan yang lain. Dia tidak akan pandang lagi apakah hal itu merugikan orang lain atau tidak. Selama itu menguntungkan saya, masa bodoh dengan yang lainnya. Mereka tidak akan sungkan menipu, mencuri, merampok, bahkan membunuh. Makanya kita bisa lihat sekarang Bapak Ibu, kasus korupsi di mana-mana. Pencurian di mana-mana. Kemarin ada berita Bapak Ibu, motornya wartawan di depan Polres Sukabumi dicuri. Di depan Polres Bapak Ibu yang dekat Labtek itu, motor diparkir di situ, dicuri. Itu di kantor polisi Bapak Ibu. Orang zaman sekarang itu karena saking dikendalikan oleh uang, mereka masa bodoh Bapak Ibu. Jadi ketika kita cinta akan uang, disitulah awal segala kejahatan. Kemudian selanjutnya, akibat cinta dari uang, orang itu bisa menyimpang dari iman. 1 Timotius 6 ayat 10 dalam terjemahan versi mudah dibaca, mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Beberapa orang telah meninggalkan ajaran yang benar sebab mereka ingin terus mencari uang dan akhirnya sangat menderita. Ketika uang itu jadi tujuan utama dalam hidupnya, maka orang tersebut tidak akan sungkan-sungkan menjual imannya Bapak Ibu. Masa bodoh dengan Tuhan, selama saya dapatkan keuntungan, saya akan ikuti. Kan kita sering lihat akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak artis-artis yang pindah agama. Kenapa? Sorry to say Bapak Ibu, kalau di Indonesia, kalau kita artis masih pakai kalung salib, susah dapat job. Susah dapat pekerjaan di TV. Makanya mereka, ya kayak gitu. Ketika hidup kita dikendalikan oleh uang, maka orang itu akan mulai menyimpang dari iman. Bahkan tidak akan segan-segan meninggalkan Tuhan. Karena yang terpenting dalam hidupnya bukan lagi Tuhan, tetapi mamon, uang. Hari Minggu, lebih penting mana, Tuhan atau uang? Nah, kalau orang sudah cinta Tuhan, mau apapun, walau hujan badai mengganggu, tetap ke gereja. Tetapi kalau hatinya sudah ke mamon, mau dijemput pun untuk ke gereja, dia akan lebih milih cari uang. Karena ketika orang sudah dikuasai oleh cinta akan uang, dia tidak akan segan-segan meninggalkan imannya. Makanya Bapak Ibu, ingat, jangan tukar Yesus
hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Selanjutnya, jangan jual Yesus hanya karena. Jangan jual Yesus hanya karena. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Wah, ini lagu lagi terkenal Bapak Ibu. Jangan pernah kita menjual Yesus dengan apapun juga dalam hidup ini. Entah itu harta, entah itu cinta. Jangan pernah kita menukar hal tersebut. Ketika hidup kita dikuasai oleh uang, maka kita akan bisa mudah menyimpang dari iman. Kemudian selanjutnya, ketika kita cinta akan uang, itu bisa mendatangkan duka cita dalam hidup kita Bapak Ibu. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh uang, tidak akan ada damai sejahtera dalam hidupnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia akan selalu diliputi perasaan takut dan khawatir. Takut kalau nanti uangnya dicuri, takut nanti kalau uangnya hilang, takut nanti kalau usahanya gini. Ya memang kalau orang usaha wajar punya ketakutan Bapak Ibu. Tetapi takutnya itu beda kalau orang yang beriman sama orang yang hidupnya cinta akan uang. Orang kalau beriman ya percaya saja kalau Tuhan yang jaga ya Tuhan yang akan berkati. Tetapi ketika orang itu tak cinta akan uang, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita di dalam hidupnya. Bahkan kalau kita bisa lihat dalam terjemahan langsung Bapak Ibu, dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena tamak akan uang itulah akar segala jenis kejahatan, maka ada orang yang merebutnya itu telah tersesat daripada iman, sehingga menikamkan banyak duka cita ke dalam dirinya. Kata menikam, peripeiro, itu maksudnya kayak gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya pedang, kemudian menusuk sampai tembus ke belakang, mati enggak orang itu? Mati. Jadi firman Tuhan bilang, ketika hidup kita dikuasai oleh cinta akan uang, itu kayak kita lagi bunuh diri. Kita mematikan diri kita. Ketika hidup kita dikendalikan oleh mamon, itu kayak kita menikamkan duka cita itu dalam diri kita, sehingga akhirnya cepat atau lambat kita mati. Sebegitu mengerikan efek dari cinta akan uang Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman Tuhan itu sehingga tidak berbuah. Ketika kita cinta akan uang, kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita akan dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Jadi ketika firman Tuhan itu diberikan kepada kita, ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak akan bisa bertumbuh apalagi berbuah. Karena apa? Karena kekhawatiran itu akan mematikan iman kita. Karena kecemasan itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Makanya cepat atau lambat kita tidak akan bisa tumbuh, akhirnya layu dan mati. Jadi akibat cinta uang kita tidak akan bisa bertumbuh apalagi berbuah. Kita akan menjadi orang Kristen yang stagnan. Kalau dalam bahasanya sekarang stunting, pentet, tidak bisa bertumbuh kayak gitu. Nah, makanya Bapak dikasih Tuhan, di bagian selanjutnya bagaimana cara kita untuk tidak menjadi hamba uang. Disinilah kita akan belajar tentang bagaimana kata cukupkanlah dirimu. Belajar mencukupkan diri berarti kita belajar melihat bahwa apa yang kita miliki adalah apa yang kita perlukan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, menariknya adalah ketika Rasul Paulus itu menuliskan tentang kata cukup, ada dua kata yang dipakai, yaitu archaimeno dan juga autarkeia. Nah kata cukup itu memiliki dua arti aktif dan juga arti pasif. Seberapa sering kita mendengar kayak gini,
Ya pokoknya kalau saya percaya Tuhan jaga, ya udahlah, saya enggak usah ngapa-ngapain, pasti Tuhan akan cukupkan. Kan ada sering orang yang bilang kayak gitu kan. Kalau orang Jawa bilang itu pasrah sumarah mring Gusti. Jadi walaupun badai menerpa, mau apapun ya pokoknya saya akan tetap diam, Tuhan akan pelihara. Apakah bisa seperti itu Bapak Ibu? Itu berarti kita pasif. Kata cukup memang ada makna pasif, yaitu bahwa kita harus tahu apapun yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, itu yang terbaik untuk kita. Itu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itulah makna dari kata arkemenoi. Tetapi juga firman Tuhan menuliskan kata cukup itu dari kata autarke atau autarkea, yaitu artinya bagaimana kita harus melakukan swasembada. Swasembada itu artinya kita melakukan usaha supaya apa yang kita perlukan itu tercukupi bahkan melimpah. Jadi kata cukup itu tidak hanya berbicara masalah kita menerima apa yang Tuhan beri, tetapi juga kita harus mencari dengan kita melakukan usaha. Memang benar kata burung di udara Tuhan pelihara, bukan burung di sarang. Artinya Tuhan tidak mau kita jadi orang yang malas dengan alasan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita memang perlu melakukan usaha dan di sanalah Tuhan akan memberkati. Tetapi ketika kita melakukan usaha, kalau Tuhan kasih segitu ya tetap bersyukur. Jangan ngeluh, Tuhan aku sudah kerja siang malam, tetapi kenapa kok Tuhan cuma berkati segini? Kata cukup adalah kita melakukan usaha dan membiarkan Tuhan yang memberi hasilnya. Apapun yang Tuhan kasih ketika kita sudah berusaha, tetaplah mengucap syukur. Makanya mencukupkan diri itu akan selalu identik dengan mengucap syukur. Ketika kita memiliki rasa kecukupan, itu kayak kita membangun pagar Bapak Ibu. Sehingga rumah yang ada pagarnya sama rumah yang tidak ada pagarnya lebih aman mana? Yang ada pagarnya. Ketika kita memiliki rasa kecukupan diri, itu kayak kita mendirikan pagar dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana supaya tidak bisa menjadi hamba uang? Mempercayakan diri kepada Allah. Di bagian selanjutnya tadi dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita akan dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Bapak Ibu, inilah yang harus kita pegang Bapak Ibu. Tuhan Allah yang kita percaya itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu berserta kita. Dan Tuhan yang sama juga yang akan memelihara hidup kita. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, percayalah, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33, ada yang hafal? Ya, Bu Nelly pasti hafal, kalau tidak hafal harus remedi. Karena ini ayat kesukaannya almarhum Bapak Rudi Lubis. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita jadi hamba Tuhan. Jangan jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba uang. Tetapi percayakanlah hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Makanya beda belief sama trust. Saya sering ngomong apa bedanya belief sama trust. Kalau belief misalnya saya percaya Rea itu bisa nyetir. Makanya ketika pergi ke Bandung ya sudah, biarkan Rea yang nyetir, saya duduk di belakang. Itu belief. Tapi kalau trust, itu trust. Tapi kalau belief, saya percaya Rea bisa nyetir, tetapi biar saya saja yang bawa mobilnya. Rea duduk aja di belakang. Artinya ketika kita trust, biarkan Tuhan yang nyetir hidup kita. Kita ngikutin Tuhan dari belakang. Tuhan bilang belok kiri, siap Tuhan. Yuk ke kiri. Belok kanan, ya Tuhan belok kanan. Apakah selama ini kita cuma belief atau trust? Itu setiap pribadi berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan katakan, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Itu nasihat tentang berbicara masalah uang dan kecukupan. Dan nasihat yang terakhir Bapak Ibu, hormatilah pemimpin.
Di dalam Ibrani 13 ayat 7 dan 17 sampai 18 berkata, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itulah mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik." Di dalam Ibrani 7 dan juga 17 ayat 18 ada beberapa hal yang berkaitan tentang bagaimana kita harus menghormati pemimpin kita. Yang pertama, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu. Bagaimana kita harus mengingat setiap para orang-orang yang berjasa memimpin kita dalam setiap kehidupan kita rohani. Kalau di sini ada Bapak Ibu dan Gembala, Bapak Ibu Gembala. Tetapi untuk Bapak Ibu juga masing-masing seorang pemimpin. Para pemimpin care, pemimpin departemen. Pemimpin yang layak dihormati dan diingat adalah mereka yang telah menyampaikan firman Allah. Jadi saya juga berbicara untuk para pemimpin care. Ketika Bapak Ibu ditunjuk sebagai sebuah pemimpin, seorang pemimpin, apa yang Bapak Ibu sering sampaikan? Perkataan pribadi atau perkataan firman Tuhan? Firman Tuhan pagi ini mengingatkan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah. Ketika kita ditunjuk sebagai pemimpin, sampaikanlah firman Tuhan. Kemudian selanjutnya, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Berarti harus meninggalkan sebuah teladan yang baik, kehidupan iman yang baik. Tetapi juga dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Maksudnya apa? Jadilah orang yang baik ketika dipimpin. Makanya Bapak dikasih Tuhan, jangan pernah membuat seorang hati pemimpin itu sakit hati. Bukan sakit hati tetapi sedih Bapak Ibu. Karena apa yang kita lakukan. Jadilah domba yang penurut kayak gitu. Bukan yang menanduk kayak gitu kan. Karena firman Tuhan yang katakan, ini firman Tuhan yang katakan bukan saya Bapak Ibu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Kenapa? Karena para pemimpin itu yang berjaga-jaga atas hidup kita. Kemudian berdoalah terus untuk para pemimpin. Saya bersyukur di sini ada para umas. Para umas itu adalah tim pendoa untuk setiap hamba Tuhan di tempat ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa ikut ambil bagian bagaimana dalam setiap kehidupan sehari-hari. Kita ingat para pemimpin kita hormati mereka dan juga kita bawa mereka di dalam setiap doa-doa kita. Mengapa menghormati pemimpin itu penting? Karena tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan, Bapak Ibu. Setiap pemimpin itu diberikan otoritas oleh Tuhan, sehingga kita harus menghormati mereka. Kita harus mengikuti teladan hidup mereka. Dan kita harus berdoa juga untuk mereka. Akan tetapi, ada satu permasalahan yang harus kita sadari Bapak Ibu dan kita waspadai berkaitan tentang bagaimana kita memperlakukan sikap kita terhadap pemimpin. Kita akan lihat satu buah cuplikan video Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nonton SpongeBob SquarePants? Saya suka Bapak Ibu. Dan saya cuma kepada tokoh Patrick. Halo SpongeBob. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, salah satu perkataan Patrick kepada SpongeBob. Audio komputer sudah nyala. Oke, silakan di next saja selanjutnya. Hai Patrick. Hai SpongeBob, kau sudah masuk ke dalam klub? Ya, tapi aku mengecewakan mereka. Bukan soal Kevin, ini soal umur. SpongeBob, aku senang kau belajar. Pemujaan yang berlebihan tidak sehat. Ayo Jeffrey. Oh, ternyata kecampur video YouTube kayaknya. Hai Patrick. Hai SpongeBob. Oke, next. Oh ya, ternyata audio tambahan. Oke, next saja. Apa yang dikatakan Patrick adalah pemujaan yang berlebihan tidak sehat. Kita tahu tokoh SpongeBob itu sangat tergila-gila sama ubur-ubur Bapak Ibu. Jadi kalau dia lihat ubur-ubur, dia akan tinggalkan semuanya, dia lari kejar-kejar terus karena dia begitu mengagumi ubur-ubur. Makanya Patrick bilang, "Oh SpongeBob,
Pemujaan yang berlebihan tidak sehat. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita harus menghormati para pemimpin, tetapi kita juga harus menyadari jangan sampai kita jatuh kepada pemujaan, pengkultusan. Zaman sekarang ada banyak sekali hamba Tuhan selebritis Bapak Ibu. Mereka dipuja-puja, mereka dieluk-elukan. Dan apa yang menjadi akibatnya? Banyak hamba Tuhan jatuh karena ya mereka dipuja-puja, kalau ada orang kritik langsung dibelain sama fansnya, sehingga akhirnya mereka tidak bisa berkembang, mereka tidak bisa bertumbuh, dan mereka jatuh kepada kesombongan. Salah satu kasus bagaimana pemujaan kepada pemimpin adalah dalam gereja Korintus. Ketika Korintus didirikan oleh beberapa orang, yaitu Paulus, kemudian Petrus, kemudian Apolos. Di gereja Paulus itu ada beberapa golongan yang ngefans. Ada golongan yang ngefans sama Paulus. Ada golongan yang ngefans sama Apolos. Ada golongan yang ngefans sama Petrus. Jadi ketika mereka ketemu di gereja, ribut. Saling membanggakan mana hamba Tuhan yang paling hebat. Sehingga akhirnya Paulus turun tangan dan menegaskan bahwa mau Apolos, mau Paulus, mau Kefas, mau siapapun, kami semua adalah hamba Tuhan. Makanya akan berbahaya ketika seorang pemimpin itu dijadikan seperti selebriti. Menghormati hamba Tuhan itu penting, tetapi jangan sampai kita memujanya, karena pemujaan yang berlebihan itu tidak sehat. Jadi Bapak dikasih Tuhan, hamba Tuhan tugasnya adalah membangkitkan para pemimpin supaya gereja itu bisa melakukan pelayanan. Kita harus belajar untuk menghormati setiap hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Tetapi jangan sampai kita berlebihan dalam memujanya. Hamba Tuhan masih tetap salah Bapak Ibu. Kalau salah boleh dikritik. Kalau kita sudah memujanya, kita mau ngasih masukan, oh enggak boleh, semuanya pasti benar. Nah itu berarti sudah salah. Saya pun pasti punya kesalahan. Jadi silakan monggo Bapak Ibu kalau lihat sesuatu hal yang salah, kritik saya, nasihatin saya. Hanya mungkin jangan langsung di muka umum Bapak Ibu. Bagaimana kita menyampaikan kritik kita dengan bijaksana itu juga akan saling membangun satu dengan yang lain. Makanya di bagian akhir ini kita akan masuk dalam sebuah kesimpulan. Bagaimana Bapak Ibu dikasih Tuhan, kasih persaudaraan harus diwujudkan dalam tindakan. Kesombongan dan ketakutan akan menghambat kasih persaudaraan. Kemudian yang kedua, hormatilah pernikahan. Saat terjadi konflik dalam keluarga, maka pihak yang paling banyak menderita adalah anak. Ketiga, uang dan kecukupan adalah dua hal yang harus kita responi dengan benar. Cinta akan uang membuat hidup kita hancur, tetapi kepuasan dalam Tuhan akan membuat kita tetap terjaga utuh. Kemudian yang terakhir, kita harus menghormati setiap pemimpin, terutama mereka yang hidupnya mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Teladani dan ikuti iman mereka, tetapi jangan sampai kita jatuh kepada pemujaan manusia. Jadi biarlah apa yang menjadi renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya Bapak Ibu, sehingga hidup kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Bila pada pagi ini Tuhan kami belajar banyak hal tentang nasihat-nasihat yang kami bisa renungkan. Tentang bagaimana kami menjaga kasih persaudaraan di antara kami. Tuhan tolong kami Tuhan supaya setiap kami semua di tempat ini boleh saling menjaga satu sama lain. Kami menunjukkannya di dalam setiap kasih kami. Kami menyingkirkan setiap kesombongan di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan kami saling menjaga satu sama lain. Sehingga tidak ada lagi orang yang terasa asing di dalam gereja ini. Bila kami mengingat bahwa kami adalah satu saudara di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kami semua supaya dalam setiap kehidupan kami bisa menjaga, menghormati setiap pernikahan. Tuhan tolong setiap pasangan-pasangan yang ada di tempat ini. Bila mereka boleh bertumbuh di dalam kasih. Boleh memperhatikan setiap hidup mereka dan boleh menjadi berkat untuk setiap anak-anak mereka. Dan hari ini juga kami belajar bagaimana sikap kami terhadap uang dan juga rasa puas. Biarlah hidup kami bukan hanya mencari uang. Hidup kami tidak dikendalikan oleh perasaan cinta akan uang.
Tuhan tolong kami supaya dalam setiap hidup kami, Tuhanlah yang tetap terutama. Biarlah kami boleh belajar puas dalam setiap kehidupan kami. Kami mensyukuri apa yang kami terima daripada Tuhan. Tetapi juga di atas segala hal kami tetap bekerja, mengusahakan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga mau belajar tentang bagaimana kami menghormati setiap pemimpin kami. Biarlah dalam setiap kehidupan kami menghormati mereka yang sudah mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Kami mengikuti setiap perkataan mereka. Kami meneladani setiap iman mereka dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga mengingat mereka dalam setiap doa-doa kami, dalam setiap hal-hal kebaikan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami boleh bersyukur untuk hari ini. Biarlah kiranya apa yang kami dengar pada hari ini, Tuhan akan tanamkan dalam setiap hidup kami sehingga kami bisa melakukannya. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mencari Tuhan, yang setia beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita sebab kami percaya bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga dari gereja mengingatkan, menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hari Kamis nanti Bapak Ibu Saudara kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga jam 8 pagi di gereja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang akan pelayanan pada hari Kamis, harap mengkoordinasikan dengan yang bertugas WL Bapak Ibu Saudara. Jadi yang akan singer, yang akan main musik harap mengkoordinasikan dengan WL agar supaya bisa mengatur waktu untuk latihan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga mengingatkan dan kami juga mengajak kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hari Jumat jam 7 malam kita ada doa Pentakosta hari pertama. Jadi mari kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita semua boleh hadir bersama-sama dalam doa ini Bapak Ibu Saudara, sebab kita percaya ketika kita seperti murid-muridnya Tuhan menunggu, menanti, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya, Roh Kudusnya atas kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sedikit presentasi. Presentasi dari Panitia Pembangunan Bapak Ibu Saudara GSJ Karismata 2025 Bapak Ibu Saudara. Ini kita akan kembali melakukan pembangunan untuk gereja kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mulai mengumpulkan dana lagi untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Itu semua boleh balik lagi di awal. Itu semua Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat di sini naik tangga ke ruang ibadah, namun toilet masih terlihat, jadi harus dipartisi Bapak Ibu Saudara. Hal-hal kecil yang harus kita lengkapi agar supaya kita semua yang ada di tempat ini bisa nyaman. Kemudian di depan ruang toilet akan dipartisi agar tidak terlihat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tangga akan dipasang keramik Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya akan dibuat plafon agar lebih baik dilihat Bapak Ibu Saudara. Oh, yang di atas ya, agar supaya semuanya rapi Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga nyaman, orang-orang yang datang ke tempat ini juga nyaman. Dan kemudian ada banyak sekali atap-atap bocor yang harus diganti. Dan dinding-dinding yang bocor atau rembes Bapak Ibu Saudara yang harus kita kita perbaiki Bapak Ibu Saudara, seperti cat ulang dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat baik di tempat ini, kemudian ada di lantai bawah, itu banyak sekali. Dan kemudian itu harus kita perbaiki, harus kita cat. Dan kemudian gerbang, kalau Bapak Ibu Saudara lihat gerbang itu sudah rusak. Dan ada beberapa bagian dari gerbang itu sudah akan lepas gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita sama-sama kita mendoakan dan kita mendukung. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tahu ini di mana? Ini posisinya ada di sebelah ya Bapak Ibu Saudara, ada di samping kita. Akan dibuat gudang atau toilet di lantai 2 gitu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian mari kita mau terus dukung Bapak Ibu Saudara, kita mau terus doakan. Kita percaya bahwa kita ibadah di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang kita tidak pernah
sangka kita boleh beribadah di tempat ini, duduk nyaman, kita duduk di ruangan yang ber-AC, di tempat yang Bapak Ibu Saudara enjoy. Kita percaya bahwa Tuhan yang buat Bapak Ibu Saudara. Ini yang besar loh Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan yang kerjakan. Apalagi kalau pakai bahasa saya yang tadi cuman kecil-kecil, seperintilan. Saya percaya juga ketika kita menyatukan hati kita berdoa gitu Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, dan kemudian nama-nama berikut akan berkumpul di kantor gereja setelah ibadah dengan saya. Sebentar saja Bapak Ibu Saudara, saya jamin tidak akan lama-lama, oke? Kevin, Tere, Trixie, Keisha, Mas Antoni, Bapak Devi, Ibu Febri, Ibu Gege, Jennifer, Ibu Agnes, Ibu Erna, Bapak Philip dan juga Ibu Reni. Ya, jadi nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi boleh berkumpul di kantor gereja Bapak Ibu saya jamin sebentar saja ya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memberikan persembahan, kita akan siapkan persembahan kita. Kolektan boleh maju ke depan sambil kita mempersiapkan persembahan. Firman Tuhan berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepada Tuhan sebab keselamatan daripada Tuhan. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, hati kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang baik yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami, Engkau memberkati Mas Antoni, urapan, hikmat Tuhan Engkau anugerahkan atas Mas Antoni. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan akan memberkati semuanya. Kami percaya bukan cuma pribadi kami lepas pribadi, tetapi keluarga kami, pekerjaan kami, segala sesuatu yang ada di hidup kami, itu bernyawa maupun tidak bernyawa akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Sama-sama kita mau katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, kami percaya kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah Tuhan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Imani Bapak Ibu Saudara, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Aku diberkati, kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang dilimpahi oleh Tuhan. Amin Bapak. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami diberkati dengan kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Katakan kau setia, kau setia, kamu Tuhan kita setia. Katakan kau setia, setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kami dalam surga, kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami meyakini bahwa Tuhan yang mengasihi kami, yang peduli dan memperhatikan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada hari ini, pada pagi ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan kemurahan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mempunyai pengharapan yang besar bahwa dalam Tuhan selalu ada harapan, selalu ada berkat, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat. Dan kami berjalan hidup ini dengan mujizat Tuhan. Bapa dalam surga, Tuhan memberkati dalam minggu yang baru ini, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat dan Sabtu, dan kami ketemu lagi di rumah Tuhan. Seluruh kegiatan kami serahkan kepada Tuhan. Engkau merancangkan yang terbaik kepada kami, Engkau menyediakan yang terbaik kepada kami. Setiap pergumulan, setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, Engkau akan membuka jalan, Engkau akan menjawab doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan apabila engkau di dalam aku, apa saja yang engkau minta maka Tuhan akan memberkati kami dan menyediakan kepada kami Tuhan. Karena engkau adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah carang-carangnya. Terima kasih Tuhan, janjimu ya dan amin buat kami semua. Dan kami akan pulang dan kami akan membawa berkat Tuhan. Diberkatilah seluruh kehidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bisnis, mata pencahayaan, karir kami, sekolah, pendidikan anak kami, semuanya diberkati Tuhan. Untuk yang telah lulus, kami bersyukur kepada Tuhan. Untuk yang mengikuti tes, Tuhan akan memberkati, menolong, memampukan anak kami. Untuk yang kuliah, yang sekolah, Tuhan akan memberkati dengan nilai-nilai yang baik. Terima kasih Bapa, kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk
Tuhan Yesus memberkati.